Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dengan NIM 2201119 kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum fisika dasar 1 saya yang bermateri osilasi pegas. Abstrak, pada praktikum mata kuliah fisika dasar 1 ini akan dilakukan sebuah percobaan pada osilasi pegas. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan nilai konstanta pegas pada simulasi osilasi pegas ini. Pada praktikum ini, alat yang digunakan adalah Pad Meshes and Spring Simulation. Kata kunci, gerak harmonik sederhana, percepatan, getaran, posisi, massa pada pegas, periode. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada saat melakukan praktikum kali ini yaitu tentang osilasi pegas, yang mana sering atau dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Banyak sekali contoh-contoh nyata osilasi dalam kehidupan manusia, yang mana contoh penerapannya yaitu seperti pada pergerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan, gerakan yang diberikan ketika memainkan ayunan, bandul jam yang juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Adapun tujuan yang pertama menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dan ada juga permasalahannya. Yang pertama, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Bab 2 Dasar Teori 2.1 Osilasi pegas. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangan stabilnya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Satu macam gerak osilasi yang lazim dan sangat penting adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau bisa disebut GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya, yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan ma. Yang ketiga, jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas meregang atau merapat, pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Kemudian persamaannya dinyatakan sebagai berikut, yaitu F sama dengan minus Kx. Yang keempat, ketika pada sebuah pegas dibebani dengan sebuah massa M1, maka gaya menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut sehingga berlaku dengan rumus Mg sama dengan Kx. Bab 3 Metodologi. Flowchart. Yang pertama start. Yang kedua siapkanlah alat-alat percobaan. Yang ketiga buka pad. Yang keempat rangkailah statik serta pegas sehingga rangkaian seri. Yang kelima gantungkan massa pada pegas. Yang keenam tarik pegas sejauh X dari posisi awal. Yang ketujuh ukurlah panjang pegas X setelah diberikan beban. Yang kedelapan catatlah hasil percobaan yang telah dilakukan ke dalam tabel pengamatan. Adapun alatnya yaitu alat yang digunakan Pad Projectile Motion Simulation, dan adapun prosedur kerjanya. Yang pertama buka link pad, yang kedua klik tab, yang ketiga tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas,
Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai konstruksi. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa, gunakan bola geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantunglah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah, kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan. Sebaliknya hampir sama selama getaran. Bab 4, analisis data dan pembahasan. Analisis data, inilah tabel yang telah dicari tadi, dan ada pun grafiknya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk beroscilasi pun semakin besar. Yang ketiga, nilai konstanta K dapat dihitung apabila perpanjangan X dan gaya F diketahui dengan menggunakan rumus F sama dengan minus Kx. Yang keempat, untuk menentukan nilai periode pegas dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun sarannya, yang pertama, sebelum dimulainya praktikum, baca dan pahami terlebih dahulu materi dari modul yang sudah diberikan. Yang kedua, memaksimalkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar lebih baik lagi ke depannya.